Sudah hampir 2 tahun pandemi melanda dunia. Kita semua seakan berhenti bergerak, terdiam tanpa kata. Tidak ada yang siap dengan pandemi, tidak ada yang siap dengan apa yang ada di depan. Namun pengharapan kita tidak pernah berhenti. Selalu ada harapan di dalam Kristus. 내 이름으로 일컫는 내 백성이 가악한 길에서 떠나 스스로 겸비하고 기도하여 내 얼굴을 구하면 내가 하늘에서 듣고 그 죄를 사하고 그 땅을 고칠지라. Прославь, душа моя, Господа, и не забывай добрые дела Его. Тот, кто прощает вину всю твою и исцеляет все твои болезни, кто избавляет от могилы твою жизнь и венчает тебя милостью и щедротами.《马来基书》第4章第6节，他必使父亲的心转向女儿，女儿的心转向父亲，免得我来诅咒遍地。Mga Gawa, Kapitulo 3, versikulo 21. Siya'y dapat muna manatili sa langit hanggang dumating ang panahong likhaing panibago ang lahat ng mga bagay na sinabi ng Diyos mula pa noong una sa pamamagitan ng pahayag ng kanyang mga banal na propeta. Dieu agit en nous avec puissance, et quand nous lui demandons quelque chose, il peut faire beaucoup plus. Oui, sa puissance dépasse tout ce qu'on peut imaginer. À lui la gloire dans l'Église et par le Christ de Jésus dans tout le temps et pour toujours. Amen. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Selamat menyongsong tahun 2022, tahun penuh kemenangan dan pemulihan segala sesuatu. Tahun deklarasi dan penggenapan janji-janji Tuhan atas hidup setiap orang percaya. Shalom Aleichem, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Apa kabarnya? Saya percaya kita punya Tuhan yang Immanuel, yang selalu menyertai kita dan selalu melindungi kita. Kita bersyukur kita boleh mengikuti ibadah Old and New di malam hari ini, di mana kita akan berdoa bersama-sama untuk meninggalkan tahun 2021 dan memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2022. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur di mana Engkau masih memberi kami kesempatan untuk mengikuti ibadah Old and New walaupun melalui Zoom. Kami serahkan seluruh ibadah Old and New malam hari ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan Roh Kudus. Roh Kudus yang mengambil alih seluruh pelayanan kami dari awal hingga akhirnya. Dan kami juga mohon Roh Kudus urapi para anggota Praise and Worship, urapi akan hamba-Mu, Bapak Pendeta Silas Bella yang akan menyampaikan firman-Mu,
dan urapi seluruh ibadah kami dari awal hingga akhirnya, supaya kami semua boleh dipersiapkan berdoa bersama-sama menerima urapan Roh Kudus untuk memasuki tahun yang baru bersama dengan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus juga kami halau, kami tolak semua gangguan pada sinyal, gangguan pada PLN yang mau mengganggu ibadah Zoom kami di malam hari ini. Kami percaya kami akan diberkati melalui ibadah Zoom Old and New pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami sudah berdoa. Mari yang mengasihi Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik buat kami. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu bagi setiap kami. Kami memuji dan menyembah Tuhan seumur hidup kami. Biarlah mulut kami, bibir kami penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan sepanjang hari hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Mari katakan bersama-sama. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Menangkat pujian ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik, sungguh Engkau baik Tuhan. Kami memuji nama-Mu. Oh, kami angkat suara bagi-Mu, Yesus Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Oh Yesus, mari bersama-sama malam ini kita angkat suara kita bagi Tuhan.
Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Terima kasih, terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Sungguh Engkau baik, Tuhan. Tak habis-habisnya kami memuji nama-Mu. Mari bersama-sama kita berdiri. Ku agungkan Engkau, Yesus Tuhan, Allah yang perkasa. Ku tinggikan, ku agungkan Engkau, Yesus Tuhan, Allah yang perkasa. Ku tinggikan, ku agungkan Engkau, Yesus Tuhan, Allah yang perkasa. Ku tinggikan, ku agungkan Engkau, Yesus Tuhan, Allah yang perkasa. Mari katakan bersama-sama. Ku tinggikan, ku agungkan Engkau, Yesus Tuhan, Allah yang perkasa. Ku tinggikan, ku agungkan Engkau, Yesus Tuhan, Allah yang perkasa. Engkau, Yesus Tuhan, Allah yang perkasa. Sungguh kami percaya, Tuhan. Engkau, Yesus Tuhan, Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kalau bersuka cita kita, Tuhan. Karena Tuhan berkata, "Ya segala rahmat, Tuhan." Kita yang bernafas, mari kita memuji Tuhan Yesus yang besar. Haleluya.
keluarga kami, bagi anak-anak kami, bahkan bagi generasi-generasi sesudah mereka. Kami memperkatakan malam hari ini, diberkatilah mereka, diberkatilah hidup kami. Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. Amen. Firman Tuhan berkata dalam terjemahan King James, Proverbs 31 ayat 28. Her children rise up and call her blessed, her husband also and her praise her. Malam ini kita memperkatakan berkat Tuhan. May His favor be upon you and 1,000 generations and your family and your children and your children and their children. May His face before you and behind you and beside you, all around you and within you. May His face with you in the morning, in the evening, in the coming, in the going, in your weeping and rejoicing. He is for you, He is for you.
Shalom Aleichem. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Kita bersyukur kita akan melangkah tahun 2021 masuk tahun 2022. Oleh sebab itu, syarat untuk masuk dalam tahun 2022 kita harus benar-benar memenuhi syarat sesuai dengan firman Tuhan. Seperti Yosua hamba Tuhan sebelum menyeberangi sungai Yordan untuk masuk tanah Kanaan, merebut tanah Kanaan, tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya, Tuhan berikan syarat kepada Yosua. Seperti dikatakan di dalam firman Tuhan, mari kita baca bersama. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu sampai sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan engkau lupa memperkatakan Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Itulah janji Tuhan kepada Yosua sebelum menyeberangi sungai Yordan. Tuhan bilang, seperti aku menyertai Musa, demikian juga aku menyertai engkau. Jadi Yosua ini menggantikan Musa untuk memimpin umat Israel menyeberangi sungai Yordan untuk masuk ke tanah Kanaan yang berlimpah susu madu. Ya, Yosua penuh dengan Roh Kudus. Yosua penuh dengan Roh Kudus. Seperti dikatakan di dalam Bilangan 27 ayat 18. Kita baca Bilangan 27 ayat 18. Kita baca bersama. Yosua akan menyeberang sungai Yordan untuk merebut tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madunya. Maka syarat untuk merebut tanah Kanaan, Yosua harus merenungkan firman Tuhan agar Yosua bertindak hati-hati sesuai dengan firman dan jangan menyimpang atau melanggar firman Tuhan supaya berhasil dan beruntung. Ya, jadi Yosua ini adalah seorang hamba Tuhan yang sangat penuh dengan Roh Kudus, sangat penuh dengan Roh Kudus. Maka dialah yang memimpin umat Israel menyeberangi sungai Yordan masuk ke tanah Kanaan, merebut tanah Kanaan. Jadi Yosua itu penuh Roh Kudus. Ingat, Yosua penuh Roh Kudus. Bilangan 27 ayat 18. Yosua penuh Roh Kudus. Musa mengangkat Yosua karena Yosua penuh dengan Roh Kudus. Nah, kita jemaat Tuhan juga penuh Roh Kudus. Kenapa? Setiap kebaktian selalu kita diurapi dengan Roh Kudus. Kita penuh dengan Roh Kudus. Maka Yosua, walaupun dia penuh Roh Kudus, ada syarat yang harus dilakukan, yaitu dia harus merenungkan firman Tuhan. Ya, dia harus merenungkan firman Tuhan agar Yosua bertindak hati-hati sesuai dengan firman. Jangan menyimpang atau melanggar firman Tuhan supaya berhasil dan beruntung. Jadi tidak boleh melanggar firman Tuhan, tidak boleh menyimpang dari firman Tuhan supaya berhasil beruntung. Kita umat pemulihan adalah umat yang penuh dengan Roh Kudus karena kita terus menerus diurapi dengan Roh Kudus. Kita penuh dengan Roh Kudus seperti dikatakan dalam Efesus 5 ayat 18. Efesus 5 ayat 18.
Jangan kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Kita umat pemulihan penuh Roh Kudus, karena kita terus menerus diurapi Roh Kudus. Maka kita penuh dengan Roh Kudus seperti Yosua. Nah, untuk menyeberangi tahun 2021 masuk ke tahun 2022, kita harus terus merenungkan firman Tuhan supaya kita penuh firman dan penuh dengan Roh Kudus. Melangkah masuk tahun 2022 bersama Roh Kudus, harus bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Jangan takut dan jangan tawar hati, jangan gentar hati. So, Immanuel, yaitu Allah menyertai kita. Immanuel, Allah menyertai kita. Jangan gentar, jangan takut. Kalau kita takut atau gentar, Tuhan tidak akan mungkin berkenan kepada kita. Tuhan tidak berkenan kepada kita kalau kita takut dan gentar. Maka jemaat Tuhan yang penuh Roh Kudus, mari kita seperti Yosua. Ya, Tuhan bilang jangan takut dan gentar, bertindak hati-hati sesuai dengan firman-Ku. Ya, supaya perjalananmu berhasil dan kau beruntung. Jangan takut dan gentar. Kita yang diurapi Roh Kudus tidak boleh takut dan gentar. Memasuki tahun 2022 tidak boleh takut dan gentar. Kalau kita gentar, Tuhan tidak berkenan. Seperti katakan di dalam Hakim 7 ayat yang ketiga. Hakim pasal 7 ayat yang ketiga. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Bayangkan 32.000 orang dibawa oleh Gideon. 32.000 tentara Israel dibawa oleh Gideon untuk berperang melawan tentara Midian. Tuhan bilang, Gideon, terlalu banyak itu rakyat yang kau bawa untuk berperang. Ya, beritahukan pada mereka siapa yang takut dan gentar supaya mundur, pulang kepada pegunungan Gilead itu. Jadi Tuhan tidak mau memakai orang yang takut dan gentar, disuruh pulang. Sehingga yang pulang itu 22.000, tinggal 10.000. Mayoritas takut, mayoritas khawatir, mayoritas cemas. Maka mereka pulang, 22.000 orang pulang, tinggal 10.000. Tuhan tidak berkenan kepada tentara ini. Oleh sebab itu kita sebagai jemaat Tuhan, jangan sampai kita juga takut dan gentar. Kalau kita takut gentar, Tuhan tidak mau menyertai kita untuk masuk tahun 2022. Jemaat Tuhan, jika Allah di pihak kita, kita pasti menang. Bahkan lebih dari pemenang. Sesuai dengan firman Tuhan. Kalau Allah di pihak kita, kita pasti jadi pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Seperti dikatakan dalam Roma 8 ayat 31. Roma 8 ayat 31. Mari kita baca bersama. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada. Allah menyertai kita, Immanuel menyertai kita. Tidak ada yang bisa melawan kita. Dalam Roma 8 ayat 37. Mari kita baca. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi kita lebih daripada pemenang. Kita lebih daripada pemenang. Bukan lagi menang, tapi lebih dari pemenang. Sebab apa? Immanuel, Allah menyertai kita. Maka jangan kita takut, jangan khawatir. Tuhan Yesus katakan kepada kita dalam Matius 6 ayat 31 sampai 36. Kalau kita sudah melangkah masuk ke tahun 2022, Tuhan katakan jangan khawatir. Tuhan katakan dalam Matius 6 ayat 31 sampai 36. Sebab, mari kita baca bersama. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang kami akan minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah atau bangsa kafir. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi tidak boleh kita takut dan gentar. Kalau kita takut dan gentar, kita seperti orang kafir, orang yang tidak mengenal Allah. Jangan takut dan gentar, itu musuh daripada kemenangan. Jemaat Tuhan, mari kita melangkah masuk tahun 2022 bersama Roh Kudus. Immanuel pasti bersama dengan kita, dan pasti kita berhasil. Kita berhasil kalau kita diurapi dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah Immanuel menyertai kita.
Kalau kita diurapi Roh Kudus, kita pasti berhasil. Sesuai firman Tuhan di dalam 1 Samuel 10 ayat 6 dan 7. 1 Samuel 10 ayat yang 6 dan 7. Mari kita baca bersama. Maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Berubah menjadi manusia lain. Kalau Roh Kudus turun memenuhi kita, kita diubah Roh Kudus jadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang dapat didapat tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Jadi kalau kita diurapi dengan Roh Kudus akan mengubah kita jadi manusia lain, ya. Dan kita akan berhasil dalam segala sesuatu yang kita perbuat. Tahun 2022 pasti berhasil. Kita masuk melangkah tahun 2022 bersama dengan Roh Kudus Immanuel. Maka Tuhan berjanji, kalau kamu penuh Roh Kudus, kamu pasti berhasil. Kamu diubah Roh Kudus jadi manusia lain, dan kamu pasti berhasil. Dimanapun engkau berada, pasti berhasil. Tolong jemaat Tuhan, jangan takut. Apakah itu nanti banyak tantangan dalam tahun 2020? Tidak jadi masalah. Tuhan kita lebih besar dari semua masalah. Tuhan kita lebih besar dari semua persoalan. Oleh sebab itu, tetap berpegang pada firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri firman Tuhan. Jangan melanggar firman Tuhan. Maka perjalananmu akan berhasil. Engkau akan beruntung dalam tahun 2022. Berhasil dan beruntung. Engkau sebagai pengusaha, bisnisman, bisniswoman, engkau sebagai apapun pekerjaanmu, pasti berhasil. Engkau tidak akan gagal, engkau tidak akan rugi. Tuhan berjanji akan berhasil dan beruntung. Ya, sebab Yesus datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Tuhan mau kita hidup berkelimpahan. Itulah kasih Tuhan kepada kita. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, jemaat pemulihan yang terus mesti diurapi Roh Kudus setiap kali kewaktian. Kita ini penuh Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Immanuel menyertai kita. Kalau Roh Kudus mengurapi dan menyertai kita, kita diubah Roh Kudus jadi manusia lain. Apa saja yang diperbuat tangan kita berhasil, beruntung. Itu kasih karunia Tuhan. Maka seperti Yosua menyeberangi sungai Yordan, masuk ke tanah Kanaan, merebut tanah Kanaan. Dia merebut benteng Yeriko, dia taklukkan. Benteng yang paling kuat, dia taklukkan. Dia menguasai seluruh tanah Kanaan. Sampai Yosua dan Kaleb bisa masuk tanah Kanaan dengan keluarganya. Yang lain yang takut, mati semua di padang belantara, mati semua. Mati semua, kecuali Yosua dan Kaleb masuk ke tanah Kanaan dengan keluarganya. Demikian juga kita. Kalau kita seperti Yosua dan Kaleb, kita berani, tidak takut gentar, tidak tawar hati, kita pasti masuk tahun 2022. Kita akan berhasil tahun 2022. Apapun masalah yang terjadi tahun 2022, jangan takut. Kita bersama dengan Roh Kudus. Roh Kudus menyertai kita sebagai Immanuel setiap langkah kita. Tuhan sudah atur semua. Bahkan dikatakan tadi di dalam ayat yang ketiga, setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Setiap tempat yang diinjak oleh kaki kita, diberikan Tuhan pada kita. Pada saat kita menginjakkan kaki masuk tahun 2022, maka tahun 2022 dalam milik kita. Tuhan berikan pada kita tahun 2022, kita melangkah masuk bersama dengan Roh Kudus tahun 2022. Itu milik kita. Jadi kita punya. Kita pasti berhasil. Jangan takut. Tuhan bilang, jangan kamu khawatir tentang barang apapun juga. Jangan khawatir soal makanan, minuman, pakaian, minuman. Jangan, perhatikan burung di udara. Tidak menabur, tidak menuai, tapi Tuhan kasih makanan. Perhatikan bunga di padang, tidak memintal, tidak menenun, tapi Tuhan kasih keindahan lebih dari Salomo. Apalagi kamu sebagai umat yang diurapi dengan Roh Kudus, Tuhan berjanji akan memelihara engkau hidup berkelimpahan dalam Roh Kudus. Engkau berhasil. Setiap langkah kita Tuhan tetapkan. Percayalah jemaat Tuhan, kita akan menyeberangi tahun 2021, masuk tahun 2022, kita akan melangkah masuk. Kita nyanyikan bersama, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tuhan sudah atur itu. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di
Tengah gelombang dunia berbahaya, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin. Ke tempat tinggi ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkah kita sudah diatur Tuhan. Masuk tahun 2022, langkah kita diatur Tuhan. Step by step, setiap langkah diatur oleh Tuhan, sampai kita masuk surga yang kekal, sampai selama-lamanya bersama dengan Yesus. Apa yang kita takuti? Immanuel menyertai kita, Roh Kudus menyertai kita. Roh Kudus berikan kita kemenangan yang hilang gemilang. Haleluya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada awal tahun 2022 ini. Kita akan masuk perjamuan kudus supaya kita bersatu dengan Yesus masuk tahun 2022. Mari kita berdoa, jemaat Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Bapa untuk firman-firman yang kau sampaikan kepada kami, supaya kami jangan takut dan gentar masuk tahun 2022 di depan kami. Tapi kami yang penuh Roh Kudus, kami menjadi manusia lain. Apa saja perbuatan kami berhasil dan kami melangkah tahun 2022. Setiap langkah kami Tuhan berkati, Tuhan berikan pada kami setiap yang tanah yang kami injak dalam tahun 2022. Kami berhasil, sebab itu kami bersyukur Bapa. Hanya Roh Kudus yang mengurapi kami, yang membuat kami jadi manusia lain berhasil. Dan kami pasti berhasil karena Immanuel, Roh Kudus adalah Immanuel menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kami melanjutkan ibadah ini, kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Roh Kudus pimpin kami untuk masuk dalam perjamuan kudus ini. Haleluya. Amin. Mari kita mendengar dulu tentang perjamuan kudus. Saya akan bacakan dulu dalam Yohanes. Yohanes pasal 6 ayat 53 sampai dengan 58. Mari kita baca. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Siapa yang ikut perjamuan kudus, makan dan minum tubuh dan darah Yesus, ia akan hidup kekal sampai selama-lamanya di surga yang mulia. Jadi kalau kita ikut perjamuan kudus, kita dijamin masuk surga bersama Yesus sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita jemaat Tuhan. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus ini. Haleluya, hosana, hosana, hosana. Bapa, terima kasih untuk semua roti dan anggur ini yang kau sediakan bagi kami sebagai alat perjamuan kudus. Kami mohon Tuhan Yesus Kristus, berkati Tuhan roti dan anggur ini. Urapilah roti dan anggur ini dengan urapan Roh Kudus menjadi maha kudus, menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus sebagai alat perjamuan kudus. Terima kasih Bapa. Roh Kudus tolong kami ikut perjamuan kudus ini. Roh Kudus tolong kami makan dan minum tubuh dan darah Yesus Kristus, supaya kami hidup sampai selama-lamanya bersama dengan Yesus Tuhan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, mari kita mengangkat jabikan-jabikan daging Tuhan Yesus di tangan kanan kita.
Angkatlah cabikan-cabikan daging Tuhan di tangan kanan kita. Tuhan, inilah cabikan daging Tuhan Yesus yang telah cabik-cabik oleh cambuk karena dosa kami. Daging Tuhan Yesus akan menjadi satu dengan daging kami, supaya tubuh kami yang lemah dan sakit-sakitan menjadi sembuh dan kuat. Dan pada saat sangkakala Allah berbunyi, tubuh kami ini akan diubah menjadi tubuh kemuliaan, lalu kami akan diangkat bertemu Tuhan yang kasa, dan Yesus akan bawa kami masuk pesta perjamuan kawin anak domba Allah dalam tubuh kemuliaan. Haleluya, hosana, hosana. Inilah tubuhnya Tuhan Yesus. Mari kita angkat tubuhnya Tuhan di tangan kanan kita. Jemaat Tuhan, mari kita makan daging Tuhan Yesus bersama-sama dan katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkatlah darah Tuhan Yesus di tangan kananmu. Darah Yesus adalah nyawa Yesus. Darah Yesus akan menjadi satu dengan darah kita. Darah Yesus menjadi satu dengan darah kita. Nyawa Yesus akan menjadi satu dengan nyawa kita. Adalah covenant, sehidup semati dengan Yesus. Sehidup semati dengan Yesus Kristus. Inilah darah Yesus, darah perjanjian baru yang telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa kita. Kuasa darah Yesus akan menghancurkan iblis, setan, roh jahat, kuasa kegelapan. Kuasa darah Yesus akan menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan kita. Kuasa darah Yesus akan melakukan mukjizat-mukjizat hidup kita. Dan kuasa darah Yesus akan membawa kita masuk dalam surga yang mulia, kekal dan sampai selama-lamanya. Inilah darah Yesus Kristus. Kita akan minum darah Yesus. Angkat darah Yesus di tangan kananmu. Inilah darah Yesus. Tinggikan Yesus Kristus dalam hidupmu. Mari kita minum darah Yesus bersama-sama dan katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Hosana, 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 hosana. Mari kita angkat tangan kita, gerakkan untuk menerima urapan Roh Kudus yang akan membuat kita jadi manusia lain. Apa sih yang membuat tangan kita berhasil masuk tahun 2022? Berhasil. Angkat kedua tanganmu ke atas. Tuhan Yesus katakan di dalam Lukas 11 ayat 13, apalagi Bapa-Mu di surga yang akan berikan Roh Kudus pada mereka yang minta. Mari kita minta Roh Kudus pada Tuhan Yesus. Pasti Tuhan berikan, karena Dia berjanji Dia akan berikan kita Roh Kudus. Roh Kudus adalah jaminan yang semua Tuhan sediakan bagi kita di bumi dan di surga. Dijamin masuk tahun 2022, dijamin sampai Tuhan datang, dijamin Roh Kudus. Haleluya. Nama malam katakan nama urapa malam tentu nama Hosana. Tuhan Yesus Kristus, kami umat-Mu mengangkat tangan kepadamu. Kami haus untuk menerima urapan Roh Kudus yang terbesar, yang tidak terbatas saat ini. Urapan malam nama Roh Kudus, kami mohon Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengurapi kami Roh Kudus, Engkau sembuhkan kami yang sakit, Engkau bebaskan kami yang terbelenggu, Engkau ubah kami Roh Kudus jadi manusia lain, berhasil hidup kami. Roh Kudus, perlengkapi kami dengan karunia-karunia dan kuasa, jadi saksi Kristus dari sekarang sampai Tuhan datang. Inilah pendapat malam kata Quran mana Roh Kudus akan mujizat terjadi. Kita angkat terus tangan kita. Roh Kudus terus mengalir terus kepada kita, mengalir kepada kita, memenuhi, mengurapi kita dengan urapan yang terbesar, tidak terbatas. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah urapan Roh Kudus, api Roh Kudus, terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, hosana. Inna malam katakan tanama urapa malam itu malam hosana tanama inna itu malam ikan tanama hosana hosana inna malam inna malam ikut ampar yosanta inna ampar surat inna ampar musana. Haleluya, hosana nama inna malam katakan tanama urapa malam itu ampar musana inna malam ampar musana. Haleluya, hosana hosana hosana. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur kasih karunia Engkau telah mengurapi kami dengan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Kami sudah menerima urapan Roh Kudus.
kami jadi manusia lain berhasil seluruh hidup kami. Kami akan menerima berkat daripada saat ini. Tetap jemaat Tuhan, angkat kedua tangan kita ke atas. Tetap angkat kedua tangan untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, terimalah anugerah dan sejahtera dari Bapa di surga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang terus mengurapi kita, membebaskan kita, melepaskan kita, memerdekakan kita, mengubah kita, membaharui kita, menyucikan kita, menguruskan kita, menjadikan kita manusia yang berhasil dalam hidup kita, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu, Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketiga yang esa. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Alehim. Tuhan berkati jemaat Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, selamat tahun baru. Selamat memasuki tahun 2022 bersama Roh Kudus. Selamat berhasil, sukses. Engkau diberkati Tuhan Yesus. Roh Kudus menyertai engkau sepanjang tahun 2022 sampai Tuhan datang. Immanuel menyertai kita. Haleluya. Tuhan berkati keluarga, Tuhan berkati semua jemaat Tuhan. Tuhan berkati jemaat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan.